Why'd they put you in a fire tower? Well, I'm just lucky, I guess. Salam sinema, sahabat sinemalogi. Taylor Sheridan akhirnya kembali duduk di bangku sutradara film layar lebar di tahun 2021 ini. Film terakhirnya, Wind River, menjadi salah satu film favorit sinemalogi tahun 2018. Nomine penulis skenario terbaik Oscar lewat Hell or High Water ini menggarap film Those Who Wish Me Dead, yang merupakan adaptasi novel karya Michael Kurita. Cerita dalam film ini sendiri awalnya berpusat pada kejadian yang menimpa seorang anak bernama Connor Casserly. Saat itu, Connor menjadi saksi tunggal terbunuhnya sang ayah pada saat melarikan diri dari kejaran duo pembunuh berdarah setengah dingin. Rencana awal, pembunuh tersebut harus membunuh Connor dan ayahnya. Hanya saja, Connor berhasil selamat dan melarikan diri ke kawasan hutan nasional. Beruntung dia diselamatkan Hannah, seorang pemadam kebakaran yang kebetulan berada di lokasi yang dekat dengan Connor. Berkejaran dengan waktu, sanggupkah Hannah dan Connor berhasil menyelamatkan diri dari kejaran para pembunuh dan juga kebakaran hutan yang memang sengaja dibakar untuk mengalihkan isu yang sedang memanas. Bisa jadi film ini adalah ajang pemanasan sebelum kita menyaksikan penampilan Angelina Jolie sebagai Tina di film produksi Marvel yaitu Eternals. Namun konsep pemanasan di sini memang dalam artian pemanasan yang harfiah. Hampir separuh film kita bakal disuguhi gambaran panasnya kebakaran hutan di Montana yang punya peran besar dalam menggoreng konflik di film ini. Dari segi cerita, Those Who Wish Me Dead awalnya menjanjikan sebuah kisah yang bakal menarik untuk diikuti. Tokoh utama yang harus berjuang atas trauma yang selalu menghantuinya. Namun pelan tak tentu pasti, film berjalan dengan banyak point of view. Selain kita dituntun untuk mengikuti kisah Hannah dan Connor, kita juga bakal dihadapkan pada relasi nyentrik duet assassin Jack dan Patrick. Pasangan pembunuh yang seringkali masih menggunakan etika kehidupan dalam membunuh targetnya. Dan juga ada sepasang suami istri Sheriff Ethan dan istrinya Allison yang sedang happy-happynya menikmati masa-masa kehamilan. Sehingga film menjadi kurang fokus untuk bisa menyorot pengembangan karakter masing-masing tokoh. Semua punya porsi yang akhirnya menjadi kurang, walaupun secara karakteristik mereka memiliki plot cerita yang akhirnya bertemu dalam satu titik, yaitu kebakaran hutan. Namun kembali lagi, kurangnya karakter untuk bisa digali lebih dalam lagi sehingga lebih menarik dan meyakinkan. Di film ini saya menyukai akting Nicholas Hoult dengan Aidan Gillen, duet yang bikin greget. Hanya saja di seperempat film menjelang akhir, rasa greget berubah menjadi gemas. Karena saya sudah mulai mencium aroma ketidakmasuk akalan. Opsi kendaraan yang harus digunakan Allison juga menunjukkan kekonyolan. Bayangkan emak-emak hamil 6 bulan naik kuda. Tentu saja saya melihatnya ngilu. Dan peristiwa-peristiwa ajaib lainnya bakal kita temui di jelang akhir film. Apakah Taylor Sheridan mencoba benar-benar patuh pada naskah novelnya? Bisa jadi porsi ketiga pasangan tadi secara tulisan bisa terpaparkan dengan leluasa dan detail. Dan medium film mengubah itu semua menjadi hanya sebatas 1 jam 40 menit saja. Kisah Hannah dan Connor, Jack dan Patrick, serta Ethan dan Allison sebenarnya masing-masing sangat menarik untuk dibeberkan lebih kompleks. Namun ternyata keuntungan tersebut tidak tereksekusi dengan baik. Sehingga yang kita lihat hanyalah sebuah rangkaian atraksi mendagangkan yang bergantian, tidak lebih. Semuanya pada akhirnya kalah oleh pesona ganasnya api yang membakar hutan. Semua pemain menunjukkan totalitas kemampuannya dalam berakting. Ada dalam porsi yang pas. Hanya saja si bocah Connor sekali-kali berubah menjadi dewasa sebelum waktunya. Lagi-lagi banyak penulis seringkali terlupa dengan kenyataan ini. Keluguan bocah mendadak sirna bila diharapkan pada drama action. Haruskah seperti itu? Sebagai tontonan yang menghibur, Those Who Wish Me Dead memang pas. Apalagi buat kamu yang sudah merindukan performa Angelina Jolie sebagai perempuan tangguh. Walau di film ini dia sepertinya kebagian peran yang harus nurunin standar stamina-nya. Harusnya kalau memang kerjaan itu sangat berbahaya resikonya, saya lebih memilih untuk tidak menjadi forensik akuntan. Seandainya ayah Connor adalah orang Indonesia, mungkin dia sudah memviralkan hasil temuannya, disebarkan lewat TikTok sambil goyang papi culo.
Dijamin semua portal media akan memblow up-nya. Secara keseluruhan, film Those Who Wish Me Dead masih bisa untuk dijadikan referensi mengisi waktu luang sahabat sinemalogi. Tidak perlu menjadi fans berat Angelina Jolie untuk bisa menikmati tontonan film ini. Selamat menonton film sampai akhir dan tetap komitmen untuk menjaga keselamatan hutan kita. Jangan lupa untuk tetap like, komen, dan juga subscribe. Mampir-mampir di semua akun sosial media sinemalogi. Salam sinema dan bye-bye.